Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, exploratory data analysis (EDA), eh, metodologi CRISP-DM untuk business understanding dan data understanding. Di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu dataset history facial maintenance. Jadi ini riwayat apa namanya maintenance dari armada itu. Jadi tujuannya adalah mau cari tahu, mau memprediksi armada ini itu udah harus di-maintenance atau belum berdasarkan faktor-faktor lain. Misalkan kayak pernah mogok apa enggak, udah berapa jam digunakan, kualitas oli, pernah ada masalah atau enggak di sensornya, dan lain-lain. Jadi banyak faktornya. Oke, yang pertama data understanding ini, pertama ada import library dulu. Setelah import library berhasil, terus datasetnya ditaruh di GitHub biar nanti nggak usah upload dataset ke Colab, terus diimpor. Sudah berhasil diimpor, jumlah datasetnya itu jumlah barisnya 92.000 dan kolomnya ada 27. Kolomnya terdiri dari ini: facial ID, model, tahun pembuatan, tipe armada, jam digunakan, terus rutenya lewat rute mana, kapasitas muat, aktualisasi kapasitasnya, terakhir maintenance, tipe maintenance-nya, harganya, temperatur mesin, tekanan ban, eh, konsumsi bensin, status aki, dan lain-lain. Dan nanti untuk targetnya adalah maintenance required. Jadi kalau 1 itu berarti harus di maintenance, kalau 0 itu berarti nggak perlu di maintenance ya, kayak gitu. Gambaran awalnya seperti itu. Kemudian ini ngecek tipe datanya sama jumlahnya datanya. Nah, ini di sini ada tipe yang angkanya itu ada 19 dan kategorikalnya itu ada 8. Terus ini ada metadata setnya, kamus fiturnya. Ini saya dimasukin semuanya, ini untuk nama fiturnya, terus ini penjelasan fiturnya untuk apa aja, terus ini fungsinya dalam analisis itu apa aja. Kayak misalkan ini uh, yang ketiga ya, yang ketiga ini year of manufacture, nih tahun tahun pembuatan praktikan kendaraan. Nah, itu fiturnya numerik digunakan untuk menghitung umur kendaraan ya. Nah, ini kalau udah jadi bentuknya seperti ini. Kemudian menampilkan 5 data teratas, terus menampilkan 5 data terbawah. Nah, ini melihat keunikan kolom yang kategorikal. Ini saya sesuaikan, ada 7. Nah, ini dilihat, jadi misalkan di modelnya ada 4 kategori, di tipe filenya ada 2 kategori, di info rutenya ada 3 kategori, dan lain-lain. Kemudian ini vektor numerikalnya, deskripsi statistik vektor numerikal. Kemudian mencek distribusi datanya atau skewness-nya. Nah, ini hasilnya nih. Ini bisa kelihatan banyak data dengan distribusi yang miringnya ke kanan. Kalau yang malah sangat miring ya. Kalau yang untuk simetris dikit aja. Terus cek kurtosisnya juga, yang normal juga sedikit. Kebanyakan yang memiliki ekor tipis maupun berat. Kemudian cek distribusi. Pertama histogram. Ini ngelihat uh, distribusi datanya nih, banyakkan ke kanan ya, kayak ini. Kapasitas muat, aktualisasinya, harga maintenance-nya, status baterai, terus status aki, terus penggunaan BBM di getaran. Nah, ini yang normal paling di kualitas olinya aja nih, distribusinya karena di tengah-tengah ya. Oke, dan lain sebagainya. Terus coba uji normalitas statistik ya. Jadi yang apa namanya, data-data numerik diuji distribusinya ya, uji normalitasnya, sorry.
Di sini kelihatan angkanya menunjukkan 0000 semua. Kenapa? Karena indikasinya itu bisa jadi karena ini menggunakan data yang terlalu besar ya, jadinya nggak akurat gitu loh. Karena saya menggunakan datanya itu jumlahnya 92.000 row. Mungkin untuk uji normalitasnya bagusnya itu pakai data yang sedikit aja gitu. Jadi kalau pakai datanya banyak berarti kan nggak normal semua nih. Nah oke, berarti nanti kita acuannya untuk ini ya, untuk analisis kedepannya nih tidak normal. Terus cek distribusi miringnya, skew distribution. Nah ini distribusi aktual sama QQ plotnya. Kalau facial ID ini nggak dihitung ya karena ini nanti bakal di remove. Nah, kebanyakan tuh miring ke kanan ini, ke sini ya dari arah layar. Oke, kemudian cek data kosongnya. Ini nggak ada data yang kosong atau missing value, semuanya 0000 semua. Terus karena nggak ada data kosong di seluruh kolom, duplikatnya juga nggak ada, jumlah baris duplikat 0. Lokasi data duplikatnya karena tidak ada data duplikat. Nah, terus penyesuaian tipe data. Nah, di sini saya ada satu tipe data yang masih belum sesuai yaitu last maintenance date. Ini atau tanggal terakhir di mana armada itu dilakukan maintenance. Nah, sebelumnya tuh masih pakai objek ya. Nah, terus saya mau ubah ke datetime nih kayak ini. Object to datetime. Nah, ini tipe data sebelum dilakukan penyesuaian ini. Last maintenance day itu masih objek. Nah, setelah dilakukan penyesuaian, dia jadi datetime 4. Oke, lanjut. Ini saya nggak periksa tipe data spesifiknya. Ini saya untuk mengkonsistensi format kolom tanggal. Lanjut, imputasi data kosong. Ini nggak ada karena nggak ada missing value. Terus ini deteksi outlier pakai QR dan Z-score. Nah, ini saya cek semua yang kategori numerikal kecuali yang VHL ID ya itu nggak usah. Nah, ini hasilnya ini hampir semua itu ada outlier. Kita bisa enak lihatnya di sini aja nih. Nah, contohnya ini nih, outlier banyak yang nilainya tinggi ya. Kayak gini, kayak contohnya nih, load capacity sama actual load. Jadi uh, banyak armada yang kapasitas muatnya itu misalkan 100, tapi aktualisasinya di lapangan itu lebih dari 100 ngangkutnya 100 kilo ya misalkan. Nah, jadi uh, secara operasional dia melebihi muatan atau overload gitu ya. Nah, makanya di data ini ada apa namanya outliernya gitu. Terus contoh lagi kayak maintenance cost ini ada uh, harga apa ya namanya harga maintenance yang tinggi kan. Ini juga getaran terus. Nah ini malah box plot di oil quality malah di bawah jadi ada kualitas oli yang rendah yang buruk di antara yang lain kan. Biasanya di angka dari 75 sampai 85. Nah ini di bawah 50 malah banyak juga kayak gitu. Oke nggak apa-apa ini outliernya nggak saya hapus nggak saya benerin karena bisa jadi ini data real di lapangan gitu loh karena kan kalau dalam dunia logistik atau armada gitu ya pengiriman bisa jadi dia tuh karena apa sih namanya ya butuh muatan yang banyak jadi jika misalkan kapasitas armadanya cuma ya itu tadi 100 kilo nah terus dilebihin 150 kilo buat efisiensi gitu loh terus kan kerjanya karena tiap hari nah mesinnya dipakai terus jadi apa namanya ya ya dibutuhkan maintenance ya terus sensor-sensor juga lama-lama makin dipakai makin habis gitu mungkin masanya makin habis umurnya. Oke lanjut. Penanganan outlier di sini saya pakai opsi yang B ya ganti outlier dengan batas EQR.
Terus yang C juga ini transformasi log. Nah, ini hasilnya nih. Jadi yang pakai apa namanya? Yang pakai opsi B itu ada kapasitas muat sama aktualisasinya, tingkat getaran, kualitas oli sama predictive score-nya ini untuk memprediksi apa ya kalau nggak salah itu eh kerusakan ya. Terus impact of efisiensi itu dampak terhadap efisiensi armadanya. Nah, kalau yang dibuat log itu cuma jam apa namanya? Jam penggunaan, terus maintenance cost sama downtime maintenance ini mogok. Pernah mogok apa enggak gitu. Mogoknya berapa lama gitu. Terus ini dilakukan analisis korelasi menggunakan person, Spearman sama Kendall. Nah, karena yang tadi distribusinya tidak normal, jadi acuannya nanti menggunakan yang Spearman ini ya. Untuk lebih enaknya dilihat di heatmap-nya nih. Pakai yang Spearman. Nah, bisa dilihat di sini yang apa ya, yang korelasinya tinggi itu cuma antara actual load sama load capacity. Jadi yang memiliki korelasi tinggi itu di kolom eh, jumlah kapasitas sama aktualisasi kapasitas di lapangan itu yang paling tinggi itu hampir satu ya 0,99. Kalau yang lainnya antar antar fitur itu nggak berkorelasi malah rendah nilainya ya. Terus lanjut ke ini dulu cross step analisis data kategorikal nih. Misalkan eh, contoh dari jangan ini deh. Nih anomaly detected sama maintenance required. Jadi ketika apa namanya? Ketika armada tersebut dia pernah terdeteksi suatu anomali, maka armada tersebut harus dilakukan maintenance gitu loh. Bisa dilihat di sini nih. Nih. Oke lanjut. Yang Perplot saya nggak pakai, terus encoding data kategorikal ini juga penting. Jadi semua data kategorikal dijadiin jadi numerical dulu ya. Di sini saya pakai opsi B yang lebih simple. Nah ini hasilnya seperti ini. Oh, nah ini jadi angka-angka semua ya 1010 dan lain-lain. Nah terus cek dimensi dan kolom terbaru. Ini row-nya tetap sama, cuma kolomnya naik tuh jadi 38. Karena kan tadi banyak menambahkan kolom-kolom baru ya. Terus scaling data numerical ini eh, scaling untuk apa namanya ngatasi outlier ya, biar datanya tuh seimbang gitu. Jadi di skala ulang saya menggunakan opsi A, standard scaler, karena menurut saya kalau yang robust nih nggak perlu ya karena ini kalau yang banyak outlier tinggi. Jadi saya pakai yang standar aja. Nah ini sebelum statistik sebelum scaling ini sesudah scaling. Nah ini sebelum scaling misalkan lihat standar deviasinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, setelah di scaling, standar deviasinya rata di angka 1. Sama pun dengan eh, nilai meannya ya. Nilai meannya sebelum di scaling ini ada yang 23, ada yang 10, 45, pokoknya nggak merata. Nah, sekarang setelah di scaling juga eh, sudah merata ya nol semuanya. Sama juga dengan nilai min sama max-nya. Kemudian fitur selection ini ngurutin fitur terpenting. Jadi fitur apa sih yang paling mempengaruhi dari apakah armada itu harus dilakukan maintenance atau tidak? Nah, yang pertama nih kita lihat di ini aja. Pertama nih ada, oh ya, pakai metode random forest ya. Nah, yang penting ini ada anomalies detected, ya kan? Jadi 5 teratasnya itu ada anomalies detected, terus kondisi rem yang buruk, terus lamanya mogok berapa lama,
terus sama failure history ini pernah ada permasalahan apa enggak, sama kondisi RAM yang baik. Nah, jadi 6 rank ini, 6 teratas ini menjadi fitur yang penting di Random Forest untuk memprediksi apakah si armada itu perlu dilakukan maintenance atau tidak. Kalau yang lain ini nggak terlalu ini ya, karena nilainya 0,000 sekian. Nah, terakhir ini visualisasi data aja, ada histogram. Saya pakai untuk load capacity, terus bar chart ini untuk perbandingan jumlah temuan anomali sensor. Kalau yang 0 ini normal, yang satu ini terdeteksi anomali, jadi masih banyak yang normal ya. Terus pie chartnya ini untuk komposisi kebutuhan masuk bengkel atau maintenance require-nya itu ternyata 76% banyak yang wajib maintenance. Sisanya 23% itu masih aman ya. Kemudian line chart ini sebenarnya cocok untuk series, cuma saya coba pakai uh, tren rata-rata biaya perawatan berdasarkan tahun pembuatan armadanya gitu kan. Sebenarnya nggak fluktuatif sih ya, jadi nggak selalu misalkan armada yang eh, tahun-tahun lama ini jumlah biaya maintenance-nya tinggi, enggak juga, karena ini juga nih misalkan di tahun 2019 dia bisa lebih tinggi daripada 2005 gitu, jadi nggak pengaruh ya tahun. Kemudian scatter plot ini saya buat hubungan linear kapasitas maksimal versus beban muatan realnya, actual load-nya tadi ya. Nah, terus box plotnya untuk deteksi sebaran outlier muatan barang berdasarkan kebutuhan maintenance. Oke, sekian penjelasan dari IDE ini tentang mengenai rekomendasi maintenance armada berdasarkan faktor-faktor yang uh, sudah ada gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.